Habib. Habib. Habib Hussein Jafar. Kurban dong. Nggak ada orang. Waduh. Soalnya yang biasa bertamu ke sini satu server. Oh. Jadi lu agak nggak kelihatan tadi. Emang nggak mau ngeliat? Enggak. Kurban masuk, dong kita. masuk. Ayo Kurban kurban. apa? Lah kurban apa? Kan udah mulai Idul Adha. Ya kurban kan buat muslim. Emang nggak boleh? Boleh. Berbagi kan boleh dong. Boleh berbagi. Kalau berbagi beda sama kurban. Kalau berbagi itu disebutnya hadiah atau sedekah kalau dalam Islam. Kalau kurban itu syaratnya itu harus muslim. Jadi non muslim tuh bisa ikutan kurban tapi dihitungnya berbagi atau sedekah hadiah bentuknya daging. Udah nggak jadi, pulang aja deh. Enggak. Ikan baik. Oh iya. Kan baik. Oke. Dengan berbagi lo jadi dapat relasi, jadi silaturahmi istilahnya. Sama tukang kambing ya kan? Sama tukang kambing, Iya. sama orang-orang yang dibagiin, baik yang muslim maupun non muslim kan. Oh iya kan baginya juga non muslim kebagian. Betul. Dan Tumben Adil. dari dulu. Oh iya, gue inget tuh ya, mau non muslim juga dapat kambing. Dapat. Jadi kurban itu boleh dibagikan kepada non muslim. Oke, itu Dalam pun yang mazhab udah Syafi'i agak-agak itu. terakhir ya. Betul. Sisa lemak, jeroan. Enggak kan? Enggak, dibagikan dalam bentuk adil. Tapi memang diutamakan kepada sesama muslim. Karena kalau dalam Islam, kurban itu spesial, sajian dari Tuhan sebagai bentuk kasih kepada orang-orang Islam. Tapi dibagikan kepada non-muslim, orang musyrik, penyembah apapun, nggak apa-apa. Penyembah lampu disko nggak dikasih juga? Dikasih juga. Oh, dikasih. Biar dia, nih, lu jangan nyembah lampu disko lagi deh. Yaudah, berangkat. Boleh. Ayo, yaudah. Oke. Kita mau berangkat. Gua ini dulu, ganti baju gue dulu. siap-siap ya. Oke. Oke. Abang lagi yang di TikTok ya bang? Ayo main FF bang. FF? Iya. Lu main FF ya? Iya ayo. Iya. Ayo bang. Bagi akun bang. Nggak ada gua akun mah. Ah, bohong banget. Nggak ada. Bang. Lu main FF tapi lupa belajar nggak? Ah, Lu ngaji nggak? Haji. Nah, ngaji bagus. Saya alim bang. Alim ya? Iya, bagus. Kelihatan. Alim lu. Nah, nih. Gua udah bawa langsung ke tempat kambingnya. Wah. Ude Barokah Mandiri. Mantap. Oh ini. Lo mau kambing, sapi, domba, atau babi? Soalnya ada. Ada kan yang video viral beberapa tahun lalu. Jadi orang Papua dia baru login, terus dia mau karena apa ingin banget kurban, dia bawa babi buat dikurbanin. Mohon maaf. Dia nggak salah sih. Dia nggak salah, kan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Iya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Justru itu simbol kebesaran hatinya. Jadi dia baru login tapi udah langsung pengen memaksimalkan ibadahnya. Cuman blunder aja. Nggak, cuman karena dia nggak tahu ya Dia udah nggak lah tahu. ya. Oke. Tapi kan dari pilihan tadi kambing, sapi, Iya, domba. karena kalau di Islam itu kan hewan ternak Ya. yang telah ditentukan untuk kurban. Oke. Sapi, unta, Unta. kemudian kerbau, kambing, atau domba. Anda tuh bilang saya yang mana kan? Tahu? Yang terakhir dong. Domba ya? Domba. Yang tersesat Anda sembelih. Baru mau gini. Begitu nih. Domba ya? Domba ya. Tapi kalau lu apa? Kalau lu biasanya tiap tahun lu apa? Kalau gua sih pertama gini ya, yang lebih baik sebenarnya kambing nah. Oh gitu. Iya, karena yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dan disembelih oleh Nabi Muhammad itu kambing. Oh, kalau bukan seandainya hewan lain yang lebih tepat pasti Nabi Ismail itu digantikan dengan hewan tersebut. Cuma kadang kan kita harus mempertimbangkan konteks ya, bukan cuma teks. Oke. Konteksnya di Indonesia orang itu lebih banyak suka makan sapi. Dan karena kalau sapi itu kan lebih variatif ya untuk diolah. Oh belum tentu. Iya dong. Kalau kambing kan cuman jadi gulai, Sate atau sop. Sop Nah, kalau kambing. sapi bisa rendang, bisa kuah-kuahan, sate sapi juga bisa. Bisa jadi apa dendeng. Berarti Bisa anda, banyak. Anda ini menghina vegetarian dong? Kenapa? Loh, kan dia tidak memakan makanan. Pertama ya. Lah iya dong. Iya. Vegetarian nggak suka. Kok Iya. Anda... Kalau di Kudus tuh yang disembelih
itu bukan sapi. Apa? Sunan Kudus mengajarkan kerbau. Makanya di Kudus kan ada sate kerbau, olahan-olahan kerbau itu banyak. Oke. Karena menghormati orang Hindu yang memiliki keyakinan mengkultuskan sapi. Sapi. Jadi sebagai bentuk di zaman itu Hindu Buddha kan banyak di Indonesia, bahkan mayoritas. Maka sebagai bentuk penghormatan nyembelihnya kerbau. Nah begitu juga vegan. Kalau di sebagian orang kan meyakini vegan. Karena misalnya tuh Banti sering cerita, kita tidak boleh melakukan penyembelihan terhadap hewan karena itu bentuk kekejaman. Dan itu keyakinan dalam Buddha. Setuju. Nah, vegan keyakinan dalam Buddha yang kita hormati dan mungkin banyak orang yang juga meyakini. Kurban keyakinan dalam Islam yang juga kita harus hormati. Itu satu. Yang kedua, bukan berarti kejam. Tapi karena kalau di Islam kita diajarkan kurban itu syarat-syaratnya banyak. Di antaranya umur hewannya. Kalau kambing harus minimal 6 bulan atau 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Nyembelihnya harus dikasih minum dulu. Kemudian tidak boleh melihat sapi dan hewan-hewan yang lain. Kemudian ditutup matanya. Terus pisaunya harus tajam agar tidak menyiksa dia. Oh, jadi Betul. Dan ini masuknya bukan eksploitasi tapi eksplorasi. Jadi bukan dilakukan kejam kemudian secara ngawur, tapi ini lebih ke eksplorasi karena hewan-hewan ini kita yakini diciptakan untuk kita. Karena dulu waktu saya bodoh, waktu saya SMA gitu, saya juga bingung. Ini kok kaum muslim pada nyembelih-nyembelih ini kok kayak serem banget ya? Explanation-nya itu ya? Iya, banyak sih orang-orang muslim yang tidak menjalankan Islamnya dengan baik kan. Artinya dia misalnya penyembelihannya secara ngawur. Kemudian juga ketika dia milih kambing dan sapi gede-gedean. Padahal semakin gede sapi atau kambing kadang secara kualitas dagingnya tidak lebih baik. Lebih baik yang muda. Kemudian yang kedua akhirnya jadi memberhalakan dirinya. Makin gede, makin bangga, makin disombongin, makin pengen dipuji orang. Padahal tujuan utama kurban itu menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sifat apa? Kebinatangan. Wah, disembelih. Sekaligus juga ini perlawanan terhadap berhala. Karena dulu Nabi Ibrahim itu sebelum punya anak Nabi Ismail kan menghancurkan berhala-berhala di zaman itu kan. Berhala di luar dirinya. Nah, setelah punya anak disuruh oleh Allah menyembelih putranya Ismail agar dia tidak memberhalakan putranya karena putranya kan udah lama dinantikan. Kalau dalam keyakinan Yahudi dan Nasrani atau Kristen, Protestan maupun Katolik itu yang disembelih Ishak. Disebutnya kan anak tunggal. Anak yang dimuliakan. Meskipun dia bukan anak tunggal, bukan anak pertama, tapi maksudnya mulia. Tapi kalau dalam Islam Ismail. Berarti sebenarnya kita masih bersaudara dong. Bersaudara, nggak usah ribut karena ujung-ujungnya kan nggak disembelih. Baik Ishak maupun benar kan? Iya. Jadi kurban itu justru untuk berhala dalam diri kita. Semua kita adalah Ibrahim. Semua Ibrahim memiliki Ismail. Ismailnya Nabi Ibrahim, anak yang ditunggu-tunggu, dikhawatirkan kecintaannya kepada anaknya membuat dia lalai kepada Tuhan. Nah, kita bisa bentuknya jabatan, harta, popularitas yang bikin kita lupa sama Tuhan. Berhala-berhala yang ada dalam diri kita itu harus kita sembelih. Itu makna kurban. Keren. Sekarang kita mau lihat kambing. Lihat kambing. Nih, ada yang ininya. Apa? Yang ngelolanya Pak Adi namanya. Pak Adi. Bib, kalau ini bula tuh, Bib. Domba ini ya? Ini domba. Wah, tanduknya aja saya suka. Iya. Bib, mana Pak Adinya? Pak Adi. Sekarang pertanyaan gue adalah kalau kita beli sapi yang paling mahal, anggap aja ini ya. Saya nih. Terus ditulis Hussein Jafar. Itu bagian dari ria nggak? Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk memotivasi orang lain agar ikut juga berkurban, atau niatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia atau peternak. Peternak di sini nih kan kalau udah dibeli nggak bisa dibeli orang lain, itu dinamain. Atau biar ketika disembelih dia tahu benar-benar disembelih nih, kan banyak kan yang beli di sini kemudian dipasrahin ke masjid. Nah, ditulis sebagai bentuk, difoto, di video, di share sebagai bentuk pertanggungjawaban panitianya sih nggak apa-apa. Berarti kalau gue mau beli kambing, domba, nggak masalah dong, diterima dong. Kan gue diterima non muslim. Nah, yaitu diterima tetap. Seorang muslim itu harus menerima hadiah dari non muslim atau apa yang dibagikan oleh non muslim selama itu halal. Karena Nabi menerima hadiah dari raja-raja Romawi pada saat itu yang mereka bukan muslim. Kemudian Nabi pernah menerima hadiah dari Salman Al-Farisi yang saat itu belum menganut Islam. Kemudian
Asma binti Abu Bakar, putrinya Sina Abu Bakar dulu menerima hadiah dari ibunya yang saat itu ibunya masih musyrik. Gak apa-apa, kita kan saling bersama dalam kebaikan untuk toleransi. Berarti kalau untuk orang non muslim menyumbang ya nggak usah takut. Nggak usah. Atau dan kebalikannya. tetap bernilai pahala kalau dalam Islam. Oh, pahala? Iya, akan dapat kebaikan dia dari apa yang dia sumbangkan. Kebaikan-kebaikan berupa di akhirat apa dosa-dosanya yang menyebabkan dia tersiksa dikurangi. Di dunia jadi rezekinya bertambah. Kemudian silaturahminya jadi tersambung, kemudian cinta kasih dengan sesama umat beragama jadi tumbuh. Jadi banyak kebaikannya sih. Oh alah. Jadi sebagai orang yang muslim pun ya nggak usah ketakutan. Ah ini dari non muslim nih. Enggak dong. Enggak dong. Ya kan siapa tahu masih banyak yang ketakutan dia nggak tahu. Betul. Jadi kita harus menerimanya. Baru kita nyampe belakang kita buang. Enggak, kita makan. Mana Bib yang punya tempatnya? Ayo, Pak Adi. Nih. Yang punyanya nih, Pak Adi. Oh, yang punya Pak Adi. Pak Adi, temen gue nih, Nat. Mantap, Pak Adi. Ini gue kenal Pak Adi nih dari zaman tadi sebelum kita syuting. Iya kan, beneran. Oh iya. Pak Adi, ini apa di sini ada apa aja? Kita ada domba, ada kambing, sama sapi. Sama sapi. Oh, kambing paling murah harga berapa? 2,8. 2,8 juta. Iya. Paling mahal? Paling mahal 8,5. 8,5 juta. Bedanya lebih gede aja. Lebih gede. Dari bobot juga lebih besar lagi. Kalau 8,5 juta tuh berarti bobotnya berapa, Pak Adi? 80 kiloan. 80 kiloan. Yang mana, Pak Adi? Ada di depan sana. Gede juga ya, Bib. Iya, gede juga 80 kilo. Ini Oleh keluarin PE. Wah, namanya PE. PE. Iya. Aneh tawa. Kalau kalau teman saya PA. Yang gede PE. Iya. Taruh sini jogrokin. Oh itu. Jogrokin gue juga lama denger. Iya, jogrokin. Jogrokin depan deh. Ini Pak Adi emang tiap tahun Tiap juara. tahun alhamdulillah kita. Peternak. Peternak kita ada ternak di Garut sama di Banjarnegara. Nah itu Nan. Jadi gue pernah baca risetnya. Jadi masalah orang-orang vegan itu kan dianggap peternakan itu membuat kerusakan bagi alam. Padahal masalahnya sebenarnya bukan pada penyembelihannya, tapi lebih kepada industri peternakannya. Kalau industrinya diperbaiki, dia udah gak merusak alam. Jadi problemnya itu bukan kita gak boleh nyembelih, tapi kita harus bijak dalam beternak, dalam menyembelih dan lain sebagainya. Nah kalau kambing itu suka begitu ya, suka nggak kompak gitu, berantem gitu ya Pak Adi? Itu kondisi birahi. Oh, birah. Wajar. Tuh. Hewan-hewannya. Oh, alah. Yang ini nih, Pak Adi. Ini yang mahal ya. Nah, kita tuh tahu cowok betina sama jantan yang mana? Cara yang bedanya? Kelamin belakangnya. Kalau ada apa testisnya Testisnya. itu cowok pasti. Tapi dari rasa dagingnya tuh sama aja ya. Kalau aja. betina sama itu enggak. Oh, enggak ada beda. Tapi biasanya kalau apa yang lebih mahal betina atau jantan? Jantanan. Jantanan ya, karena kalau jantan tuh biasanya kalau di kampung dulu dibawa kemana-mana buat dikawini, biar betinanya punya anak. Enak lagi. Diternakin lagi ya. Benar. Oh, berarti kambing itu dibawa ke sini betina ini betina ini. Ah, nggak setia juga dia. Bukan nggak setia. Tapi? Itu memang peternakan konsepnya begitu. Oh, konsepnya begitu. Sorry. Cuman hebatnya Nadia. Kalau peternakannya sehat menjadi aman sih sebenarnya. Karena gue pernah nonton tuh film tentang bison di daerah Amerika. Itu awalnya 60 juta bison, kemudian akhirnya karena ada pemburu-pemburu liar, itu sampai sisa 300 bison doang dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun. Oh, punah. Iya punah karena tidak bijak kan beternaknya. Nah kalau ini hewan-hewan kurban ini kita juga diajari dalam Islam untuk beternaknya juga secara bijak. Karena dalam Islam segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk hewan dan tumbuhan, ketika kita berbuat baik kepada mereka, maka kita mendapatkan pahala. Walah. Gitu. Oh gitu. Itu paling mahal. Kalau sapi? Sapi untuk Jumat ini kita ada promo juga, Bib. Oh iya. Apa? Jumat ini. Nah, untuk sapi ini kita ada free domba. Oh jadi kalau beli sapi free domba. Free domba. Satu sapi free domba. Free domba untuk Jumat ini. Karena kan kita meyakini hewan kurban dan amal-amal baik yang kita lakukan itu kendaraan kita ke surga. Nah mungkin maksudnya Pak Adi ya. Kalau sapi ini untuk 7 orang Jadi 7 orang itu untuk satu sapi. Kalau kambing itu 1 orang. Kalau domba?
Sama, domba Sama. satu orang. Nah mungkin 7 orang mau naik ke sapinya ketinggian, jadi dikasih domba, naik lewat domba. Yang naik domba itu kau, Habib tahu kan siapa? Anda. Jadi kalau sapi buat 7 orang. Oke. Dan sifatnya itu sunnah kifayah namanya. Apa Jadi itu, Bib? kalau keluarga yang bukan tajir banget, itu satu keluarga cukup 1 kambing aja. Oke. Udah mewakili untuk seluruh keluarga. Oke. Ini misalnya kita kurbanin, ini tuh bisa untuk berapa orang? Kalau Wadi. untuk bobot hidupnya kita 650 up. Berarti 650 up. Iya. Jadi bobot dagingnya kurang lebih 400. 400-an. 400-an. 400 kalau 1 orang 1 kilo berarti 400 orang. 400 bungkus. 400 bungkus ya, Pak. Oh alah. Oke. Ini paling mahal yang mana nih? Kan ada tuh Paling mahal sapi yang ini, limosin gitu ini ya? Oh ini. Ini jenis limosin. Ini jenis limosin. Iya. Ini beratnya? Bobotnya 650 up. Harganya berapa? Kita open di 45 masih nego free domba. Kalau untuk yang sapi yang ini ya. Sapi yang ini. 4. Berarti ini sapi dari bukan hanya saat kurban Pak Adi punya, emang beternak. Iya, kita ternak di Banjarnegara. Oh di Banjarnegara. Dan peternakannya itu yaitu tadi cara beternaknya itu ada ilmunya Ada Pak ini Adi ya. sama petani-petaninya. Sama petani-petaninya ya. Oke. Jenis-jenis sapi ada apa ya, Pak Adi? Sapi limosin. Sapi pegon, Apaan tuh? sapi peranakan silangan. Oh, kawin cilang. Lokal, iya. Kayak Islam sama Kristen gitu. Iya. Iya, bisa Tapi kan dong. nggak boleh kan Oh, nggak kalau boleh. kalau Iya. manusia ya. Iya. Oh, itu dia persilangan. Silangan. Oh. Pernah nggak sapi sama kambing atau sapi sama domba? Disilang. Disilang. Cuman kita belum tahu hasilnya kayak gimana. Nah, kita coba cari tahu hari ini yuk. Enggak ada. Iya, iya. Enggak ada. Terlalu Iya. jauh, kejauhan. Oh, jauh ya. Sorry. Jadi Terus? yang mana, Bib? Lu ya lu yang mana? Gua sih domba. 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 Dombanya yang mana? Inilah. Lu cari. Domba ada Black. yang super juga. Ini sih. Black. Kayaknya. Ini kayak Baphomet ya. Jadi kita sembelih biar penyembah Baphomet tidak tahu dia harus menyembah tanduknya siapa. hitam, semuanya hitam. Black. Black ya. Black. Lu emang black ya? Black. Gila. Kalau gua. Kalau ini berapa berarti, Pak Adi? Kita bukan ada di 4,5 kayak gini. Ini 4,5. Oke. Oke, 4,5 ini. Kalau gua sih, gua sebenarnya udah kurban sapi. Iya, oke. Tapi kalau domba Hmm? itu gua sih lebih suka kambing sih. Bukan domba. Kenapa? Katanya ya karena saya kan spesialis sekali ya urusan kambing ya. Karena Anda kan Karena Arab. setiap hari saya makan kambing. Iya, benar. Katanya daging kambing itu lebih enak daripada daging domba. Kalau domba tuh banyak lemaknya gitu. Bener nggak Pak Adi? Betul. Dari segi seratnya pun kalau domba seratnya lebih kecil, kalau kambing lebih besar serat-seratnya. Nah itu. Makanya gue suka kambing aja. Dan gue kalau sukanya kambing itu bukan yang besar malah. Kenapa? Yang kecil-kecil. Karena yang penting kan secara syarat kalau di Islam itu umurnya minimal 6 bulan atau 1 tahun. Oke. Semakin muda dagingnya itu semakin empuk. Oh, kalau saya kan anak domba lah. Iya, Makanya betul. saya ini. Betul. Saya sih kayaknya Betul, domba betul. kalau saya. Iya nggak Pak Adi? Iya. Yang muda tuh lebih enak dagingnya ya? Umur 8 bulan pun udah sah biasanya. Udah sah kan? Dan itu lebih enak ya? Disodok dia. Kameramen saya disodok. Oke. Oh, Berarti gini, ini berarti 4,5. 4,5. Oke. Kita lihat. Ada berapa total di sini kambing sama sapinya? Total kambing sama domba 100, kalau sapinya 12 ekor. Padi. Kalau setiap tahun rata-rata terjual berapa kambing sama berapa sapi? Kalau total sih setiap tahun kita hampir kurang lebih 200 ekoran. Total sama kambing. Kambing sama sapi. Oke. 200 ekor. Banyak juga ya, Dit ya. Ini di daerah Kemang ya? Kemang, Jakarta Selatan. Kemang, Jakarta Selatan. Ya, Kalau orang mau beli di sini berarti di daerah apa nih namanya, Pak Adi? Di daerah Ampera, masuk Jalan Madrasah, samping Jeruk Purut. Oh, Samping Jeruk Purut, makam ya? Jadi sebelum ke sini coba lihat jeruk purut dulu. Kenapa? Ingat-ingat. Suatu saat kita akan di situ. Wah iya, karena suatu saat kita akan di situ, maka ketika kita hidup memperbanyak amal baik termasuk berkurban agar di sana kita bahagia. Betul. Gila, Saya suka. nice. Makasih Pak Adi. Terima Adi, kasih. Makasih ya. Sama-sama. Kita lihat-lihat lagi ya. Nanti Pak Adi saya ya. kabarin kayak saya mau beli ini Pak Adi ya. Oke, siap. Mantap Pak Adi. Kenapa Anda masih mau kabarin? Saya pasti akan kabari. Oh iya. Jadi kalau lo kenapa ini ikutan kurban? Karena konsepnya bagus.
berbagi. Oke. Udah sampai situ aja kalau saya. Berbagi. Kalau Walaupun kita punya rezeki, ini ajaran Islam, tapi bagi lo ini toleransi gitu. Toleransi. Oke. Kenapa saya harus memandang agama? Masa orang, oh saya tidak bisa makan. Apa agama Anda? Nggak mungkin. Iya, betul. Sebarkan kebaikan. Bener nggak, Bib? Bener. Iyalah. Dan enaknya sekarang udah konsep kurban tuh udah berkembang kan. Kayak kemarin gua tuh sama Kita Bisa kerjasama, itu kurbannya dikirim sampai ke Afrika, ke Palestina. Serius, Bib? Iya. Kalau mau kurban, yang gampang di Kita Bisa aja. Nggak harus capek nabung bertahun-tahun baru bisa berbagi. Mulai dari 1,5 jutaan aja, lo udah bisa bantu saudara kita yang butuh, bahkan sampai ke Afrika. Pertama, buka aplikasi Kita Bisa, terus klik icon kurban atau langsung ke kurban.kitabisa.com. Kemudian, pilih jenis kurbannya, mau yang termurah, premium, atau kurban buat saudara kita di Afrika, semua ada. Terus pilih hewan kurban, misalnya domba, kambing, 1/7 sapi, atau 1 ekor sapi full. Tinggal isi data diri kamu, nama, niat kurban untuk siapa, dan isi detail lainnya. Terakhir, pilih metode pembayaran dan masukin kode voucher Habib Kurban biar dapat diskon sampai 2 juta rupiah. Beres deh. Karena kan kalau musim kurban gini, di Indonesia kan banyak yang berkurban. Kadang orang itu fokus berkurban di perkotaan, karena yang tajir kan orang-orang banyak di kota. Ya. Kemudian yang banyak berkurban di kota, sedangkan orang yang membutuhkan itu kebanyakan tidak di kota kan. Akhirnya di kota justru banyak daging yang berlebihan. Akhirnya dikirim. Makanya dikirim ke baik di daerah, khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia dan umumnya sampai ke Palestina, Afrika gitu-gitu. Tapi kita kenapa nggak jual daging onta, Bib? Mahal dong kalau diimpor ke sini. Oh, mahal ya. Iya. Kan saya nanya. Oke. Siap. Pak Adi, makasih ya. Adi, makasih Pak Adi. Makasih Pak Adi. Siap. Yuk, Nan, mau minum nggak? Lu mau ke kamar ke sana udah ya? Nah, sekarang nih, minum kopi, Nan. Oh, boleh. Iya nih mau ngopi. Halo, Ibu. Halo. Sehat. Begini sih. Halo, Onat. Hei. Sini loh. Sini loh, tengah, sini. Halo. Lo jago ngaji nggak? Jago. Jago ngaji. Halo. Ngaji coba satu. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wih, mantap. Ajarin Nonat ya. Bisa aja, Bib. Nah, itu ngaji. Itu apa, Bib? Kan gua nggak tahu. Itu tadi apa? Dua apa? Itu surat apa? Surat apa? Anas. Surat Anas. Oh, surat Anas. Jadi minta perlindungan kepada Tuhan dari segala sesuatu yang bisa membahayakan dia. Oke. Lagi dong. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan manusia. Oke. Jadi itu menyebut 3 nama Tuhan untuk satu masalah, yaitu kejahatan yang timbulnya dari rasa was-was dalam diri kita. Oke. Tapi kalau Qul a'udzu birabbin falaq menyebut satu nama Tuhan untuk berbagai masalah. Itu untuk menunjukkan bahwa masalah was-was atau mental itu berbahaya banget. Oke. Nah, kalau satu lagi ada tuh yang buat ngusir setan. Apa namanya? Doanya? Qul a'udzu birabbin falaq. Ayat kursi itu buat apa, Bib? Kalau ayat kursi sama, itu untuk bukan ngusir setan. Semua ayat bisa membuat ngusir setan. Oh, gitu ya. Tapi populernya di Indonesia ayat kursi. Oh, gitu. Tapi bukan cuman Islamnya, kita kebangsaannya tes. Pancasila, hafal nggak? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jago. Lo punya temen yang bukan Islam nggak? Nggak ada. Oh, lu sekolahnya di mana? Lu sekolahnya di mana? Nomor 05. Oh, tetangga yang bukan Islam nggak ada? Nah, ini sekarang ada nih. Temenan kita sekarang. Tahu nggak lo agamanya Onat apa? Kristen. Kristen.
Akhirnya kita bisa kumpul bareng, ya kan? Gitu. Enggak, kalau Kristen nyembahnya siapa? Hindu. Tidak. Beda agama itu, beda server itu. Biasanya siapa tuh yang disalib? Yang disalib siapa kalau di Kristen? Atau yang lu tahu kalau Kristen apa? Katolik, betul. Oh, Katolik. Pas. Pas. Katolik. Katolik. Akhirnya kita berteman ya. Teman. Nanti bersaudara dia. Login soalnya. Nih buat lo yang udah ngaji. Nah, tuh. Pada sini dong. Yang sini, bocah-bocah. Belajar yang pintar ya. Mantap, Cu. Nih. Lo sama dia berdua 50 ribuan. Lo sama dia. Nih, sini nih. Nih, berdua. Lo sama dia berduaan. Oh. Salim Konat. Salim Konat. Nanti kita juga ngantri nih. Enggak aku. Makasih. Gak ada lo. Makasih. Nah, Bib, gua mana? Yaudah. Lu kan seharusnya berkorban. Bukan malah dapat duit. Oke, mantap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Siap. Makasih Bang Adi ya. Mau foto ya? Gua juga mau foto nih. Ayo.